Ya, kembali lagi bersama saya, Erik Sadewa, host magang di Podcast Gangster. Saya nggak dikenalin, Pak. Ini host magang. Host Masak dari dagang. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Saya sangat terima kasih sekali karena pendiri ya, bisa dibilang pendiri GBZ. Tapi perlu klarifikasi juga sih sebenarnya. Jadi kalau pendiri enggak sih, bukan ya. Saya itu bukan pendiri sebetulnya, jadi masih tetap anggota yang masuk aja gitu. Cuman saya masuknya tahun 92-93 gitu. Jadi untuk organisasi sendiri kan berdiri tahun 88. Jadi saya masuk tahun 92-93, angkatan kelima lah, angkatan kelima. Jadi bukan pendiri. Oke. Jadi saya juga punya senior di atas saya gitu. Cuma untuk saat ini ya memang saya masuk yang dituakan sama pengurus saat ini gitu, seperti itu. Jadi bukan pendiri ya, Pak. Bukan pendiri. Tapi untuk dari pendiri nggak enak nanti pas ditonton sama di atas saya, si Junjun ngaku-ngaku ya bisik gitu ya, enggak juga. Tapi ada secara izin Kang, ya. Ada secara formal gitu memang mendelegasikan Kang Junjun gitu untuk mengelola GBZ saat ini. Iya, jadi sebetulnya begini, dari mana ya saya cerita? Apakah dari awal dulu atau langsung ke pertengahan? Enaknya gimana? Dari awal. Baik, jadi saya kan masuk tuh tahun 92-93 sebagai angkatan kelima gitu kan. Yang memang pada saat itu sudah ada senior-senior saya sebelumnya. Nah memang pertumbuhan dan perkembangan itu memang diinisiasi dari angkatan-angkatan saya pada saat itu gitu kan. Jadi memang terbagi menjadi dua apa istilahnya? Iya, maksudnya dua angkatan lah ya. Yang pertama angkatan pendiri, kemudian yang kedua angkatan yang ngedevelop awal gitu kan. Oh, berarti inisiasinya memang ya saya yang inisiasi beberapa aktivasi kebijakan, kemudian yang sifatnya perubahan A, perubahan B, perubahan yang lain sebagainya itu memang inisiasi dari angkatan saya. Ya. Tapi kalau untuk pendiri memang ada pendiri sebelumnya gitu. Seperti itu kurang lebih di dalam organisasi ini. Kalau yang kita tahu nih ya, saya secara shortcut aja ya nih Kang ya, izin. GBZ itu pasti orang taunya akhirnya di SMP 7. Iya, betul. Oh, SMP 7. 7, iya. Emang betul Kang? Betul banget. Betul banget. Betul sekali, karena jadi gini, ini kan pod geng ya sebenarnya. Iya, podcast. Podcast gangster kan gitu. Iya, Nah, sebetulnya gini, yang saya tahu dan yang saya alami, jadi GBZ itu awalnya itu adalah geng sekolah. Ya, oke. Karena pada saat itu, pada saat sekitar tahun awal-awal 90-an lah. Rame stigma gangster. Enggak juga. Jadi kita di 7 itu belum masuk pada era perang geng, belum. Jadi masih kayak kolektif kayak enggak. Kita di 7 itu lebih seringnya apa ya? Zaman tawuran lah. ya eksistensi sekolah lah ya. Nah, zaman tawuran pada saat itu banyak yang tawuran kan ya. Apakah itu tawuran SMP, SMA? Ya. Zaman STMOI tawuran dengan mana kan gitu kan. SMA 7 dengan BPI. Rivalnya ada lah. Ada lah. SMP 7 dengan 2 dengan betul. Jadi tawuran awalnya. Nah, jadi GBZ itu memang dibuat untuk membackup sekolah. Bukan untuk melakukan jadi basicnya itu untuk membackup sekolah aja buat ngebentengin sekolah ketika tawuran. Okay. Oh, arogannya berbeda ya? Iya. Tetapi di dalam perjalanannya akhirnya kita terbawa oleh arus pada saat itu.
ya di Bandung itu kan gangster itu banyak ya, geng itu ya. Iya. Sudah menjadi sesuatu hal yang Otentik. Karena kultur. karena dulu gini Kang Jujun, Ya. dulu saya pernah dihujatkan gangster Bandung kultur. Iya. Tapi sekarang bajunya dipakai. Mm-mm. Banyak yang pakai gangster Bandung kultur. Nah, kenapa dulu saya dihujat ngomong kayak gitu kan? Emang ya udah dijelasin lah di podcast manapun. Iya. Saya jelasin karena emang stigma masyarakat menerimanya seperti itu gitu. Berbeda dengan Eropa gangsternya gitu maksudnya. Iya, jadi menjadi kultur ya. Iya. Kultur anak-anak tahun 90-an, awal 90-an lah. Jadi kalau nggak ngegeng itu nggak gaul lah ya. Iya. Dan banyak sekali organisasi geng, dan itu geng itu belum mengkristal menjadi sebuah organisasi yang terstruktur secara rapi. Kayak sekarang ada Jadi OKP, jadi gitu. masih liar gitu Masih kan. liar. Karena kebanyakan anak-anaknya masih anak-anak yang labil lah zaman dulu ya, yang mencari eksistensi gitu kan. Sporadis lah ya pokoknya kemana-mana gitu Nah, kan. di tengah perjalanan yang tadinya menjadi benteng sekolah SMP 7, akhirnya terbawa oleh keadaan di kota Bandung pada saat itu. Akhirnya mau tidak mau, yang tadinya hanya sebagai Gerbang pelindung garda SMP sekolah, akhirnya terbawa menjadi suatu organisasi yang memang harus mengikuti arus yang ada pada saat itu, karena pada saat itu sedang ramai-ramainya konflik antar geng di kota Bandung. Oke. Dan posisi SMP 7 Jalan Ambon itu kan posisi perlintasan gitu. Iya. Dari Cikaso lewat ke Sara, jadi kita yang Basis Gaza. iya, kita disebutnya dulu tuh daerah jalur Gaza. Jalur Gaza. Jalur SMP 7, Jalan Ambon, Jalan Sumatera, daerah SMP 2. Saparua, itu disebutnya jalur Gaza, jalur perlintasan. Jadi jalur tempat bentrok antar geng pasti lewat situ. Iya. Dan kita anak-anak SMP tuh nangkringnya di depan SMP, nongkrong gitu. Iya. Kemudian terjadilah bentrok kan. Kita diacak-acak lah biasa. Ya, akhirnya muncullah rasa pride. Ya, rasanya. Iya. Kita masa mau tiap hari digini-gini terus kan gitu kan. Iya. Akhirnya muncul pride, nggak bisa diam aja dong. Akhirnya muncullah. Udah kita lawan. Nah, terbawalah yang tadinya kita hanya sebagai benteng garda sekolah, berubah menjadi organisasi yang memang diharuskan untuk berani meng-counterback dari keadaan pada saat itu. Berarti bukan defend aja ya? Iya, bukan defend, karena memang kalau mau defend ya ripuh lah ya. Iya. Akhirnya Kalau zaman dulu ya. mau tidak mau kita memang harus struggle, dan memang itu jalan itu jalur rame. Setiap malam minggu pasti ada yang lewat situ. Iya. Jadi mau tidak mau ya, karena keadaan pada saat itu memang mengharuskan kita harus struggle, akhirnya berubah lah. Dan kemudian muncullah satu inisiasi saya pada saat itu. Karena kita memang terdesak gitu kan. Kita nggak bisa hanya mengandalkan anak 7 saja untuk menghadapi kegilaan semacam ini. Iya. Anak 7 kan sedikit ya, satu SMP. Sedangkan organisasi yang mereka udah lebih banyak. Iya. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengeluarkan suatu inisiasi yang tadinya memang kita eksklusif. GBZ itu hanya alumni 7 dan SMP 7. Iya. Nggak ada yang lain. Oh. Jadi pakemnya udah seperti itu. Tapi dengan keadaan yang memang mengharuskan kita harus eksis, kemudian mempertahankan pride harga diri anak-anak itu situasi. Ya. Akhirnya inisiasi saya pada tahun berapa ya, kurang lebih tahun awal-awal 2000-an lah, 2003-an. Akhirnya saya kita buka rekrutmen di luar 7. Iya. Bukalah rekrutmen di luar 7, masuklah beberapa daerah yang di daerah baratnya itu dibuka di daerah Cijerah dan Cimahi. Chapter ya? Chapternya yang di daerah timurnya Cicalengka 2 aja dulu, sama daerah tengah Antapani. Karena itu kebutuhan. Jadi
apa ya? Ya karena pada saat itu mau tidak mau harus seperti itu gitu. Karena situasinya emang Situasi seperti itu. situasi terbawa ke arah seperti itu. Jadi kita sepakat, saya inisiasi, okelah terbuka. Dan ketika dibukalah chapter-chapter, kultur daerah itu beda dengan kultur kota pada saat itu. Jadi anak-anak yang di Cijerah, anak-anak yang di daerah timur, sama anak-anak yang di tengah, anak-anak 7 sendiri, itu beda dalam memahami kondisi pada saat itu. Oh, mungkin beda pola pikir mungkin ya. Ya, mau nggak mau ya secara geografis ya, Ada yang lokusnya juga bakal berbeda gitu Power kan. of ya, ada seperti yang manfaatin seperti itu mungkin. Lokusnya juga berbeda jadi di sana. polanya berbeda, tetapi memang masih di bawah satu bendera. Dan mulailah permasalahannya semakin kompleks. Karena bercampur, Pasti, yang ya. tadinya kita eksklusif ya, suatu organisasi yang eksklusif harus dari SMP 7 dan alumni 7, sekarang harus terbuka. Maka muncullah berbagai macam permasalahan yang sifatnya kompleks. Iya betul. Ada yang arahnya arah kriminal, kemudian pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan konflik itu berbeda. Iya. Yang biasanya diplomatis ini main hitam saja. Ya, Nah, semakin kompleks. Yang menarik. Kemudian setelah semakin kompleks, ditambah dengan kondisi pada saat itu range waktu akhir 90-an sampai dengan awal-awal 2000-an lah, 2005. Itu kan masa-masanya gelombang, apa ya istilahnya? Masa-masanya perang geng se-Bandung tuh total pada saat itu. Iya. Lama itu range waktunya. Nah, pada saat itu ya, saya yakin semua organisasi juga, semua organisasi geng pada saat itu semua mengalami hal yang sama dan mengalami proses yang sama. Semua melakukan eksistensi, melakukan pride dengan semangat yang sama. Akhirnya kita tidak bisa melihat mana lawan, mana kawan. Iya. Jadi dengan semua organisasi yang ada pas itu semua bermusuhan gitu. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin karena memang udah zamannya seperti itu mungkin ya. Akhirnya ya seperti itulah. Saya nggak perlu bicarakan detail A, B, C, D karena udah itu sudah menjadi satu rahasia umum dan semua orang sudah mengetahui dan itu sudah menjadi sejarah romantisme anak-anak Bandung dulu ya. Tapi ya jangan ditiru juga karena situasinya sekarang itu Udah berbeda. Betul. dengan sekarang. Dengan ada Ini yang menarik. TikTok gitu. Izinkan. Berbeda. Berbeda sekali. Jadi sedikit bernostalgia kan kalau zaman dulu kan Iya. kayak adabnya udah berbeda. Adabnya. Gen Z ini udah berbeda. Kalau dulu kemarin saya sempat ngobrol sama Kang Junjun. Ngalamin kan zaman wartel. Kita ngobrol tuh ring 1-nya kakaknya, ring 2 bapaknya. Telepon entar jam 8 ya. Banyak yang ngangkat kakaknya, kalau enggak bapaknya. Nah kan kalau anak Gen Z sekarang kan udah bypass langsung WhatsApp. Nggak ketemu sama bapaknya, nggak ketemu sama ibunya. Ini relate sama kondisi Kang Junjun sekarang coba untuk empower anak-anak muda yang mungkin usianya Iya, karena ada di usia Gen Z lah ya, kalau Ya. kita kategoriin ya, gitu. Ya itu maksudnya Kang Junjun buat nyeliminir nyeliminir ya bukan kebrutalan apa ya, kayak saya anggap ini di teknologi itu kalau buat saya sebenarnya kalau kayak pisau kalau dipakai buat dipakai buat jual mata, dipakai buat potong buah bisa, pakai buat bunuh orang juga bisa gitu. Nah ini solusinya buat Kang Junjun gimana nih? Apakah ada seperti diklat atau apa gitu? Gini, karena yang namanya sejarah kan nggak bisa hilang lah ya, Ya. pasti akan terbawa terus gitu kan. Kan selalu ingat, meskipun dicoba kita merubah paradigma dan mindset anak-anak sekarang, sudah mulai perubahan, tetap pasti ada informasi-informasi yang dulu yang terbuka kembali. Ya. Nah, itu tergantung dari kebijakan kita sendiri sih. Ya. Kita kedepannya akan seperti apa niat kita? Akan menjadi lebih baikkah atau
atau stagnan. Ya dari standar. Iya, semua kembalikan kepada niat dari organisasinya. Apakah mau tetap stagnan seperti dulu, atau mau lebih baik, atau mau lebih ambruk parah, itu tergantung dari niat dari organisasi. Kalau di GBZ, saya sebagai pembina di sini, hal-hal yang dulunya kegilaan-kegilaan yang terjadi pada saat itu, saya rasa tidak perlu lagi dilakukan, karena kita berpikirnya udahlah ke depan, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang diuntungkan, cenderung akan menjadi suatu buah kerugian bagi organisasi itu sendiri. Lambat laun akan ditinggalkan, karena organisasi itu tidak akan ditinggalkan apabila organisasi tersebut memberikan manfaat buat masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaat dari organisasi tersebut, outputnya itu, maka insya Allah organisasi tersebut akan terus hidup. Nah dari situlah. Tetapi perubahan paradigma dari organisasi yang tadinya negatif menjadi positif itu memang disebut gampang-gampang sulit. Kan ada perang argumen atau perang intern di. Iya betul, pasti ada selalu apa istilahnya, ada permasalahan yang sifatnya internal. Tapi selama ini di dalam organisasi GBZ itu permasalahan itu bisa diredam dan akhirnya mencapai satu kesepakatan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh semua. Dan tadi mengenai apa tadi? Mengenai diklat ya. Ya kan kalau dulu kan ospekan lah ya. Dulu terkenal. Ya. Ospek itu kalau dulu memang kita wajib ada, dan itu memang pendidikan untuk menghasilkan kader-kader organisasi yang militan sekaligus yang jiwa korsa yang tinggi lah ya. Jiwa korsa yang tinggi kalau militer mah kan. Militan, kemudian dibikin supaya yang tadinya anaknya culun, kemudian kita rubah menjadi anak yang betul-betul beringas gitu kan. Itu gampang saja bagi saya untuk merubahnya. Tapi itu dulu kan, ada trik dan ada tekniknya gitu kan untuk melakukan seperti ya dulu waktu saya melakukan ospek kan, saya memimpin ospek kan di Gunung Puntang tuh tahun berapa, saya mengospek sekitar 200 orang di luar 7, semua anggotanya non SMP 7 semua, kemudian saya rubah semua yang tadinya biasa pas turun kan jadi brutal. Itu dulu. Nah sekarang memang itu harus ada, tetapi bentuknya, metodenya berbeda. Metode dan pendekatannya berbeda. Begini, kalau sekarang kita lebih mengarah kepada kemampuan intelektual, kemampuan dia berpikir kritis, dan bagaimana dia bisa memajukan organisasi. Salah satunya kita mengadakan LDK misalnya ya, latihan dasar kepemimpinan, bagaimana anggota tersebut dia memahami, memiliki skill di dalam mengatur organisasi, membuat teknik strategi dalam membangun organisasi gitu kan. Jadi lebih kepada kemampuan intelektual, siapa tahu untuk yang seniornya mencetak SDM yang baik lah ya. Iya, seperti itu. Tujuannya adalah untuk bisa mendevelop suatu organisasi yang lebih baik. Jadi ada. Dan di dalam proses itu metode tetap harus ada sifat-sifat militansinya. Jadi militansi organisasi tetap harus dijaga. Nah, itu untuk militansi terhadap organisasi itu tetap harus ada. Di antaranya ya ada beberapa metode juga yang kita lakukan buat para pengkaderan itu. Supaya tetap militansinya tetap terjaga. Karena memang event kan untuk sekarang mah ya, kalau awalnya memang ya militansi itu kan sifatnya natural. Iya. Kalau dulu. Kalau sekarang kita bentuk. Nah, ada militansi yang sifatnya dibentuk saja. Dan fungsinya bukan untuk menunjukkan power, bukan. Izin Kak, militansinya takutnya jadi multi tafsir nih. Nah, militansi itu begini. Jadi militansi untuk dalam ukuran apa nih? Loyalitas tingginya lah. Ketika dia mendengar organisasinya dijelekan, misalnya, dia tidak terima. Tetapi bukan dalam arti tidak terima kemudian dia melakukan eksekusi dan sebagainya. Dia berani melakukan counter secara argumen. Apa maksudnya seperti Antara seperti itu diskusi dan sebagainya. Dan itu
militansi dan pride itu memang harus dijaga bagi di dalam organisasi GBZ itu. Berarti diajarin manajemen konflik juga dong? Ya, manajemen konflik itu harus ada. Harus ada. Karena mau nggak mau, ya maksudnya dengan Bandung mah istilahnya dalam bahasa Sunda mah kelor ya. Tapi konflik itu gini Kang, konflik itu bukan dalam arti A, B, diadukan enggak, bukan seperti itu. Konflik itu mencari mencari manajemen konflik itu adalah sebagai kontrol. Jadi di dalam organisasi itu kita harus bisa mengontrol dua orang ini biar mereka konflik dalam arti mengadu argumen dan pendapat, sehingga kita bisa mengontrol A, bisa mengontrol B, dan B mengontrol mengontrol A. Nah, itu disebut manajemen konflik di dalam organisasi. Bukan dalam arti ya diadukan gitu kan. Ada garis tengahnya legowo. Jadi manajemen konflik itu sebagai kontrol terhadap organisasi ini berjalan tidaknya. Karena kalau misalnya tidak ada manajemen konflik, nanti tidak ada kontrol, tahu-taunya salah satunya dia melenceng dari jalur organisasi. Sederhana, karena ini nggak cuma buat lintas organisasi. Iya, tapi betul. Ya nggak jarang kan. Jadi, maksudnya di dalam GBZ-nya sendiri mungkin ada beberapa kader yang punya masalah. Mungkin salah satu temannya bisa memanage itu. Iya. Misalkan mengeliminir konfliknya agar bisa cepat selesai. Ya, intinya kontrol. Jadi manajemen konflik itu bukan membuat suatu konflik terbuka antara ini, bukan seperti itu menurut pendapat saya. Tapi bisa juga jalan akhir kayak itu kalau jalan akhir itu bukan manajemen konflik, itu bikin konflik. Itu ngagitasi itu namanya. Itu namanya provokasi, membuat konflik. Kalau manajemen konflik itu memanajemen, mengaturkan supaya konflik tersebut bisa menghasilkan output yang lebih baik buat organisasi gitu. Iya. Karena yang satu tambah satu pengennya satu, yang satu tambah satu pengennya dua gitu. Ya, jadi saling mengawasi akhirnya. Individu dan individu saling mengawasi, senior dan junior saling mengawasi gitu kan. Itu yang disebut manajemen konflik. Tapi bukan dalam arti dia konflik diadukan, bukan seperti itu. Ini kan, ya. Nggak ada yang nggak tahu nih sama Kang Yun gitu kan. Gimana? Nggak usah dibahas deh. Gitu. Apanya? Yang nggak usah dibahas. Ya, maksudnya flashback, ya. maksudnya nggak usah dibahas gitu. Ya. Maksudnya ini yang menarik, kemarin saya ketika gladi resik juga akhirnya jadi masukan juga buat saya dan buat lo juga, Wak. Maksudnya buat kita nih. Kita udah nggak. Saya mau ke kawinan Windon nggak jadi. Saya pakai kemeja. Nanti lama-lama tato juga saya mau tutupin sampai edisi karena ini mau nggak mau jadinya takutnya jadi baiklah gitu. Ini saya coba nganalogiin ya. Iya, saya jadi Kang Didi nih. Sandi katakan benderanya SBZ lah. Ya, bebas aja apa. Gitu kan. Si Kang Sandi mah bolak-balik lah. Tapi akhirnya ini sukses gitu. Ya udah ya saya Kang Sandi kayak si Sandi heula we lah gitu loh kan. Kayaknya sukses gitu. Ya takutnya dijadiin contoh. Iya. Iya, jadi contoh jadinya kayak gitu. Jadi figur. Orang kudu brutal heula sebelum sukses. Oh enggak juga. Beda. Ya maksudnya takutnya ada hal semacam itu kan nggak? Enggak seperti itu. Nggak tahu saya juga kenapa tiba-tiba seperti ini kan. Istilahnya kita ikut aja proses kan. Saya waktu ya dulu lah ya, nggak pernah berpikir saya menjadi seperti ini kan. Malah saya berpikir waktu itu, mungkin saya nanti jadinya kayaknya nggak akan sampai saya nggak akan sampai di usia 25 deh gitu kan, karena saya main di jalan gitu kan. Atau berpikir, kayaknya kalau saya seperti ini, kayaknya nanti saya bisa jadi apa istilahnya orang brutal lah gitu kan. Ya, izin maksudnya. Maaf dipotong. Yeah. Berarti itu kan Kang Yun sendiri di sini ada titik terendahnya berarti tadi. Kalau bicara seperti itu. Atau itu bagian titik terendah Kang Yun? Adalah titik terendah ya. Ada, karena apa ya? Titik terendah pasti ada saya. Tapi saya nggak usah lah ya membahas masalah titik terendah ya. Ya adalah titik terendah ya ketika kita harus
down sekali, Ya, down. kemudian kita kalau dibikin skalanya mungkin minus lah ya, dengan hidup bertahun-tahun kemudian kita minus, itu ada titik terendahnya. Tapi gimana kita mengambil sikapnya kan? Kalau itu terlarut, kitanya ya Nah, itu kita kembalikan lagi gini, ketika saya berada pada titik terendah, gitu kan, akhirnya kita kembali lagi kepada keluarga, gitu kan, keluarga, kemudian akhirnya pada saat itu tetap keluarga memberikan support, apakah mau seperti ini terus dan sebagainya. Akhirnya memang perlu perjuangan gitu kan, perlu perjuangan untuk berubah. Akhirnya dengan kesabaran dan niat untuk berubah, ya memang akhirnya tercapai juga apa yang saya harapkan gitu kan. Setidaknya perubahan lah ya, kita menjadi yang lebih baik, bisa lah gitu kan. Tidak seperti dulu. Ada satu hal yang membuat apa istilahnya momen ketika kita menjadi berubah itu pada saat itu, ketika saya harus memaksakan diri untuk berpisah, meninggalkan apa ya, histori masa lalu ya. Dan itu kita harus berani gitu kan. Gitu. Jadi ya udah tinggalin aja gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan ketika kita sudah selesai, kemudian kita balik lagi ke Bandung, ke dalam organisasi, kita membawa suasana yang berbeda. Nah jadi ya kurang tetap saya kan Geragas, oke, cuman saya memberikan warna yang berbeda, tidak seperti dulu gitu kan. Kita cobalah yang mengarah ke arah yang lebih baik. Itu maksudnya agak lumayan. Iya, agak lama, lumayan. Emang agak lama di situ karena kan campur aduk ya. Iya. Ada penyesalan, ada ya kata Sundana, nasi orang gigit Ya, ada masa-masa demoralisasi gitu. Iya. Menetralkan diri dulu, Iya, apa ya istilahnya? mendinginkan dulu, terus beruzlah gitu ya. Beruzlah. Kita meninggalkan semua hal demikian gitu. Tapi ketika kita sudah berada pada satu kontemplasi, kemudian kita berubah, kita kembali lagi ke dalam satu komunitas yang dulu pernah kita barengi, kita membawa hal yang berbeda. Nah, membawa pesan kepada organisasi, ya sesuatu kita rubahlah mindset semuanya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Akhirnya ya bisa diikuti sebetulnya. Selama ini punten Kang, dalam periode ketika Kang Junjun udah mulai memodifikasi GBZ secara organisasional, ya tadi salah satunya ada aktivasi diklat dan sebagainya gitu kan. Masih ada nggak sih maksudnya konflik gitu di lapangan? Konflik itu masih ada. Tapi kalau dibikin persentasenya masih kecil lah ya. Karena pertama mungkin kalau di-compare dengan dulu. Di-comparekan dengan yang dulu kecil. Karena pertama mungkin diakibatkan karena beda zaman. Kemudian generasi yang berbeda. Kemudian visi dari seorang leader itu memang berpengaruh. Jadi kalau misalnya si leadernya sudah menginstruksikan kita rubah semuanya, itu bisa berubah meskipun memang ada persentase kecil yang mengalami disrupsi pro kontra gitu. Nah selama ini alhamdulillah organisasi Geragas ini tidak nurut gitu ya. Jadi anak-anaknya tuh dia nurut sama saya gitu. Oh karena mungkin ya, jadi ingin melakukan perubahan juga dalam dirinya. Mungkin ya, tapi dalam hal ini juga saya memang sedikit memberikan penekanan juga gitu kan, karena kalau nggak ditekan nggak bisa rubah juga gitu kan. Jadi tergantung dari leadernya. Kalau leadernya masih pelin-pelan ya ke bawahnya pasti pelin-pelan gitu kan. Tapi kalau leadernya dia udah saklek,
dengan ketentuan visinya harus seperti ini, kemudian ada ada prinsip yang harus memang kita rubah secara dasar. Ya, otomatis akar rumput akan berubah juga sebetulnya. Tergantung dari atasnya. Kalau misalnya si atasnya mau diarahkan secara pelin-pelan, ya pelin-pelan, atau misalnya dibikin lebih wah lagi, lebih berbahaya lagi, bisa lebih berbahaya gitu kan. Ya kalau saya alhamdulillah ya bisa memberikan perubahan yang lebih baik lah kalau saya. Kalau saya kan intinya ingin membayar kegilaan pada saat itu. Betul, ingin membayar kesalahan-kesalahan itu dengan yang lebih baik. Itu ditularkan nggak sih? Kayak istilahnya kan ada nilai-nilai, akhirnya ada nilai-nilai yang Kang Junjun dapetin, kayak saya tahu rasanya dicubit. Iya. Makanya jangan cubit orang. Itu ditularkan nggak sih ke kader-kader muda? Oh iya, pasti harus itu. Contoh militansi lah ya. Anak-anak misalnya. Kang, anak-anak mau melakukan konvoy nih. Konvoy sekian promotor gitu kan. Ada acara gini. Saya bilang silakan aja. Tapi taati peraturan lalu lintas, saya bilang. Kalau lampu merah berhenti. Itu yang simpelnya. Jadi hal-hal demikian tetap itu salah satu bentuk perubahan organisasi yang tadinya memang boro-boro ninggalin lampu merah kan, kemudian di jalan harus tutup jalan. Tapi dengan kita memberikan contoh, boleh kita konvoy banyak kan, kibarin bendera kemudian, tapi taati peraturan lalu lintas, bawa SIM KTP, administrasi, jangan bawa senjata tajam, jangan dalam keadaan mabuk. Memang pada prakteknya pada hari-harinya memang ada aja 1-2 malah gitu ya. Tapi setidaknya saya bilang kalau emang kuat-kuating pengen mabuk mangga aja, tapi mabuk lo kalau lebihan lah. Minumnya hungkul bir gitu kan. Kamu kuat-kuating gitu kan. Kalau saya mau udah enggak gitu kan. Tapi setidaknya ada perubahan lah. Memang perubahan itu perlu pelan-pelan, nggak bisa lasak gitu. Jadi itu salah satu arahan-arahan. Kemudian hal-hal yang lain juga sama seperti itu. Ada yang kita rubah lah paradigma dan kegiatan yang outputnya positif buat masyarakat, ada nggak sih aktivasi itu? Ada. Kegiatan rutin gitu misalnya? Ya. Di Gragas itu, di GBZ itu kita ada tim namanya Gragas Disaster Response. Jadi setiap ada bencana alam kayak kemarin di beberapa tempat ada bencana alam, kita melakukan pengumpulan donasi dari anggota maupun dari luar untuk menghimpun bantuan-bantuan melalui Gragas Disaster Response. Kita ke sana, kemudian kita kerjasama dengan PMI, berangkat ke sana, kita memberikan bantuan. Itu salah satunya. Kemudian yang rutinnya, yang regulernya, setiap setiap bulan puasa kita memberikan bantuan ke rumah yatim piatu gitu kan. Itu rutinnya. Kemudian kita buat juga kerjasama dengan beberapa masjid untuk melakukan kajian-kajian keagamaan. Jadi ada di dalam GBZ itu ada struktur yang berkaitan dengan izin punten kan ini semua kader GBZ mungkin nggak semuanya Islam. Iya. Ada nggak sih? Apa hampir Muslim semua? Ada yang non Muslim, ada yang non Muslim, tapi tidak kecil sih, karena Bandung kan rata-rata Muslimnya banyaknya. Jadi ada yang non Muslim juga. Tapi untuk yang non Muslim itu gimana? Ini kita ngobrolin pluralisme ya, karena ini hal yang menarik karena dalam organisasi. Nggak ada masalah. Karena saya bilang karena kita tidak ada intoleransi ya. Harus kita organisasi yang betul-betul menjaga toleransi gitu kan. Karena dulu waktu saya di sekolah di SMP 7 itu semua rekan-rekan ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan kita semua ngeblend semua gitu. Nggak ada suku dan agama, nggak sih ngeblend. Ketika di organisasi pun primordial dan agama nggak ada. Saya nggak suka itu, yang intoleran. Sama kan? Harusnya nggak suka. Jadi nggak ada lah. Jangan kan beda agama, satu agama aja masih aja beda mazhab.
Ya udahlah. Dan ini ada juga yang lebih prinsipal dalam organisasi. Jadi kita memang tidak berupaya buat anak-anak jangan sampai kita terpengaruh oleh politik itu. Oke. Ini jadi saya pengen nanya nih Kang. Ya. Geragasi GBZ Ya. terdaftar di KNPI nggak sih? Kita terdaftarnya di IMI. Oke. IMI. Karena kenapa milih IMI? Ya, ini kembali lagi pada ini ya, pada Kenapa nggak jadi OKP? OKP, ya. Terus saya nyebut KNPI. Awalnya Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, KNPI Nggak apa-apa. memang itu Komite Nasional untuk Itu bagus kok. Organisasi Pemuda kan gitu. Jadi memang dulu ketika perubahan organisasi yang tadinya yang tadinya liar, kemudian bertransformasi menjadi satu organisasi yang mencoba lebih terbentuk strukturnya. Kita melakukan satu rapat, kita mencari titik tengah akan dibawa ke arah mana organisasi gitu kan. Karena jumlah semakin banyak. Akhirnya muncullah kesepakatan, kita ada tentukan apakah kita mau ke OKP atau ke jadi ormas atau SM atau apa dan sebagainya. Kita melihat dari sisi positif dan negatifnya. Kalau masuk OKP apa positif dan negatifnya buat organisasi, kemudian LSM ormas positif dan negatifnya untuk organisasi apa, atau komite IMI sisi positif dan negatifnya apa. Kita pelajari, kita analisa terlebih dahulu, kita tidak langsung melakukan kebijakan seperti itu. Kita adakan musyawarah. Akhirnya muncullah kesepakatan kita ke IMI gitu. Jadi kita masuk ke IMI karena kita lihat kita karena ingin lebih banyak ke arah yang positifnya. Seperti itu. Empower. Olahraga, sport iya, gitu kan. Empowernya ke sana, jelas. Empower ke sana. Ini itu seperti Yang memang kebetulan di nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. KNPI juga nggak apa-apa. Iya, KNPI nggak jadi masalah. Cuman memang pada saat itu hasil Ikatan IMI sendiri ada yang nggak tahu belum. Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor Indonesia. Jadi nggak jadi masalah yang lain masuk OKP itu kan pilihan ya. Pilihan. Nah, silakan aja. Kang Punten, sempet ada nggak sih maksudnya yang ngajak untuk berafiliasi dengan salah satu partai politik gitu, GBZ? Ada. Terus sikap dari GBZ Netral aja gitu. Netral kan juga memilih kan? Iya, maksudnya gini, ada kader-kader dari organisasi senior-senior kita gitu kan. Dia masuk di sini sebagai partai ini gitu kan. Kemudian dia di partai A, partai B, partai C gitu kan. Tapi coba tidak mempengaruhi itu. Ketika mereka masuk partai kan kita udah tahu. Udah tahu misinya apa. Misi mereka kita udah tahu kan. Karena kita sifatnya demokratis anak-anak itu di GBZ. Silakan aja kalian misalnya ke anak-anak ya, ke rekan-rekan. Kalian mau berkarir di politik di partai A, B, C dan D silakan aja, bilang gitu kan. Kalian mau minta dukungan, kalau minta dukungan kita dukung gitu kan. Tapi kalau ada bergening kita harus mengusung salah satu bendera, kita enggak. Oh, berarti mendukung individu orangnya. Iya, kita mendukung orangnya aja, bukan mendukung partai politiknya enggak. Jadi kenetralan di situ. Karena ya saya tahulah ya nanti ujung-ujungnya seperti apa arahnya gitu kan. Kalau kita mendukung salah satu parpol enggak. Jadi kalau secara individu, Kang saya di parpol ini sebagai silakan saya dukung 100% saya dukung. Tapi saya mendukung pribadi Anda aja saya bilang gitu. Tidak mendukung sebagai secara parpolnya. Karena kita tahu karakter. Karena ya itulah sifat netral kita, jangan sampai kan kita nggak tahu ya ketika kita mendukung parpol ini ternyata rekan-rekan kita yang lain satu organisasi dia nggak suka sama parpolnya kan nanti rempah gue muncullah konflik di dalam. Nah itu kita menjaga itu. Jadi kalau secara individunya kita dukung. Berarti udah. Tapi secara organisasi mah tidak ya. Enggak berafiliasi sama tidak berafiliasi. Berarti udah dipikirkan sejauh mungkin ya. Ya, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kita itu kita melakukan analisa dulu untuk rekrutmen aja. Kita menerima A, B, C, D, kita rundingan dulu ini terima jangan anak gitu.
kan nggak sembarangan gitu. Di screening dulu ya. Oh ya, kita screening, kita tracking, kita lihat histori ke belakang dan sebagainya, kita lihat circle mereka seperti apa, kita lihat visi belakang seperti apa, kita turunkan orang-orang intel di dekat mereka seperti apa. Kalau misalnya kemudian kita rekrutmennya dengan cara seleksi alam sebenarnya, nanti dia akan bertahan sendiri, kok dia akan masuk sendiri tanpa dia suruh juga, tanpa dia inginkan untuk masuk organisasi, kita tarik. Gitu. Jadi ada seleksi alam, kemudian kita analisa, kita turunkan anak-anak intel di sekelilingnya, kita cari informasinya, baru kita bisa masuk. Dan itulah yang membuat sampai saat ini tingkat konflik organisasi kita sedikit. Gitu. Jadi jarang lah terjadi konflik di dalam organisasi, ego dari A dan B ini. Ya. Karena dari awalnya proses rekrutmen kita dilakukan hal seperti itu. Berarti itu meminimalisir oknum ya? Iya, betul, meminimalisir oknum. Berarti kalau meminimalisir oknum, tadi kan Kang Junjun nyebutnya visi-visinya begitu jauh memikirkan sesuatu hal di GBJ, di Geragas ini kan sejauh mungkin gitu, sampai ini karena nggak mau bentrok sama ini, afiliasi sama ini, berarti itu udah terpikirkan, berarti udah sempat ada oknum berarti di dalam sini. Ada, ya yang namanya organisasi kan kita udah berjalan lama, pasti ada aja lah di tengah perjalanan kan, si ini, si A, si B gitu kan, dan itu menjadi pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita, oh ternyata si kia, nah itulah. Kita mengambil pelajaran dari situ, kemudian kita jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi karena merugikan organisasi. Gitu. Dulu ada seperti itu, kejadian seperti itu. Itu membuat kegoncangan lumayan gitu. Ya, soalnya tadi saya coba nyerap cerita Kang Junjun. Kok bisa sejauh ini ya mikirnya? Sama sih seperti kayak cerita-cerita. Ya bisa disebut OKP atau gangster yang saya kemarin ngobrol. Itu meminimalisir, sekarang misinya meminimalisir oknum itu. Minimalisir. Iya, diantaranya ya dengan proses rekrutmen gitu kita dibikin ketat gitu. Jadi nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita memang dipaksa untuk melakukan fight back sehingga kita membutuhkan masa yang banyak gitu kan untuk memperkuat pride, kebanggaan. Jadi kita tidak membutuhkan satu rekrutmen yang ketat asal terima gitu kan. Padahal nanti justru akan berbalik, akan semakin kompleks permasalahannya. Itu dulu karena memang pada saat itu seperti itu kejadian. Bisa dibilang jadi senjata makan tuan ya. Tapi sekarang kan udah berbeda zaman, udah berbeda konteksnya, berubah, dan arah organisasi itu sudah mengalami pendewasaan. Ya, betul, kan? Jadi tidak sembarangan. Memang orang mungkin GBJ itu orang yang ngaging asup nggak seperti itu juga, nggak motivasinya nggak gampang. Entar dulu apa dulu ini ekspektasi lo apa masuk sini gitu kan. Nah seperti itu. Jadi saya nggak tahu ini infonya valid apa enggak, cuman ya informasinya narasumbernya masih hidup gitu ya. Kayak zaman dulu tuh kan, katanya zaman balkot. Ada Julius di Dimon kayak gitu lain sebagai perang GBR dan lain sebagainya. Terus kemarin mana perang yang anyak dompet batu orang legit ya. Oh iya kemarin kangen. Itu dulu bener nggak sih kejadian kayak gitu? Ya rentang waktu. Jadi kalau di jalan ketemu ribut, tapi kalau udah ketemu pas lagi main skateboard, ya udah aja biasa aja gitu. Iya. Banyak sih sebenarnya cerita itu. Banyak itu. Saya rasa anak-anak atau rekan-rekan ya, teman-teman saya atau mantan-mantan musuh saya ya dulu, yang kita ada rentang waktu sekitar pertengahan 90-an lah, 94, 95 sampai rentang waktu 2000, 2005, 2006, saya rasa semua pasti mengalami hal demikian, mau organisasi apa juga. Jadi kayaknya sama sih benang merahnya. Karena semuanya memiliki pride, memiliki motivasi yang sama, yang membedakan hanya bendera aja, orang-orangnya sama-sama aja. Ketika ditemuin di interest yang sama, ya udah gitu ya. Bahkan sekarang ya kan ketua sama ketuanya juga bersahabat dan saling Saya
dengan ekstase, saya kenal banyak orang. Saya dulu tinggal di Antapani. Saya dekat dengan, mungkin ya, maaf kalau nonton ya, teman saya itu ada Fatar. Kemudian ada Iwan Black dulu tuh. Kemudian ada Ade Gastok, itu teman-teman sekolah saya dulu. Kemudian ada Qatar. Kemudian ada Bella Cikaso, itu teman-teman saya. Oh iya, Bella. Itu teman-teman saya. Abon, Gasbon, itu teman saya waktu SMA. Kenapa bisa sampai dulu konflik? Ya karena memang pada saat itu kita dipaksa untuk konflik oleh keadaan. Padahal kita dulu temenan gitu kan. Kalau saya bilang agak, ini saya lah kesimpulan saya ya. Ada yang sepertinya dulu tuh ada yang memelihara gitu, ada yang membiarkan gitu, nggak tahu apa gitu. Saya rasa apa ya? Kalau dulu tuh, kalau pembiaran enggak sih, karena konflik-konflik itu pasti kalau memang berdarah-darah pasti ditangkap polisi, ya. Jadi nggak mungkin ada pembiaran kan, karena urusan dengan hukum gitu kan. Apa ya? Ya itulah kultur Bandung. Oh. Jadi budaya itu kan kesepakatan bersama. Kayaknya seperti itu, Ya sama dulu saya berteman sama Bang Retno di Briges, kemudian saya sempat ketemu juga sama satu kamar sama Irfan Boneng ya, Kang Irfan Boneng ya, sama Boni Monreker, itu teman saya, adik kelas saya satu sekolah gitu kan. Sama Genda almarhum Genda, pernah itu saya juga satu pernah temenan juga gitu kan, pernah satu kamar juga sama dia. Jadi secara individu, secara personal itu kita berteman dekat, tapi memang ketika kita berjauhan, tidak bertemu, dan kondisi pada saat itu memang setiap hari itu pasti perang kan, zaman dulu tuh. Jadi kita nangkring di Tujuh, diserang malam-malam, diserang siang, sore kita serang balik. Mereka serang malam, besoknya kita serang, seperti itu. Dan kita tidak ketemu. Tapi kalau ketemu, nggak ada sih. Saya belum pernah sampai kontra buk-bok gitu ya, enggak. Karena saya sama rekan-rekan yang di Antapani dulu teman satu sekolah. Jadi nggak tahu ya, kalau saya pribadi ya, karena saya di Geragas, kalau di Geragas kan kita mencoba tidak mencari musuh kalau di Geragas ya, mencari teman. Nggak tahu kalau untuk yang lain ya, karena beda histori mungkin. Karena historinya dulu nggak ada. Iya, nggak ada aja. Kita memang terbawa arus oleh situasi organisasi yang lebih dulu, dan kita terbawa oleh mereka. Akhirnya berubahlah organisasi yang tadinya benteng sekolah menjadi organisasi yang mengikuti mereka. Akhirnya kita melakukan rekrutmen luar, yang tadinya eksklusif 7 aja menjadi melakukan rekrutmen keluar. Kemudian terbentuk organisasi, terbentuk struktur. Dulunya kan tidak ada struktur, ada ketua, nggak ada. Di Geragas itu paling ada juga ketua angkatan aja. Tapi setelah terbawa arus oleh keadaan pada saat itu, maka terbentuklah struktur. Dulu sempat nggak ada ketua? Nggak ada, paling ketua angkatan. Karena proses rekrutmen SM di Geragas itu masuk SMP, dia udah langsung dilakukan pemberian formulir untuk diisi. Dan doktrin pertama itu bukan perang geng di Geragas itu. Dulu waktu saya, doktrin pertama yang masuk adalah tawuran. Gitu, jadi awalnya tawuran dulu kalau Geragas itu. Cuman di pertengahan jalan akhirnya kita terbawa oleh keadaan pada saat itu di Kota Bandung yang memang kita mengharuskan menjadi geng. Ya. Kalau udah berubah menjadi geng, maka rekrutmen di luar 7 harus dilakukan. Kemudian doktrin-doktrin isme dan prinsip-prinsip itu menjadi berubah semuanya. Bukan hanya membela SMP, tapi membela organisasi secara keseluruhan. Nah, itu yang menjadi apa ya? Permasalahan yang kompleksnya seperti itu. Jadi seperti itu sejarahnya tuh sampai sekarang tuh. Jadi setiap berbeda ya mungkin dengan organisasi yang lain. Nah, itulah yang menjadi perbedaannya seperti 7. Sama dengan mungkin sama dengan yang di SMP 2 juga kan. Seperti itu awalnya. Awalnya hanya di SMP 2 aja kan.
tapi tiba-tiba berubah menjadi melebar seperti itu. Karena seperti itu prosesnya. Tapi berjalannya waktu selama berpuluh tahun, akhirnya ya udah zaman sudah berubah, akhirnya terjadilah perubahan menjadi satu organisasi yang memang harus ada struktur, ada prinsip-prinsip dasar, kemudian ada visi misi, kemudian ada hal-hal yang lain yang membentuk menjadi suatu organisasi yang sifatnya tight, organisasi yang sifatnya militan, organisasi yang sifatnya memiliki jiwa kuasa yang kuat tadi, kata etik merudul semua kan gitu, kan berubah menjadi seperti itu. Jadi lebih kedisiplinan, etos kerja. Jadi tidak ada ketergantungan oleh suatu pihak. Iya, jadi seperti itu perjalanannya itu. Pernah nggak sih Dan itu tidak pernah disampaikan gitu ke kader-kader muda gitu, kayak ini empiris sih Kang ya, saya pernah gitu, kayak pernah ngalamin, ya saya sempat terlibat juga dalam salah satu organisasi gitu kan, gitu terus kayak yang ibu saya lagi sakit nih, terus kayak yang udah kan pernah dulu dicapit pernah, motor yang kamu pengen pernah ada yang kamu kejar-kejar mau ada hilang kan, terus buka ini ya wilayah pribadi, pernah punya istri pernah, semuanya bisa hilang kan bisa, yang nggak bisa diambil sama Tuhan itu cuma satu. Tuhan, amal, ya kayak gitu maksudnya. Ya maksudnya hal-hal semacam itu pernah nggak ya secara soft sama Akang dideliveriin ke kader-kader muda gitu? Ya, iyalah. Jangan sampai nyesel gitu. Iya, tentu saja karena waktu itu kan, apalagi saya seorang pengajar kan sekarang ya, profesi saya seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Tentu itu hal demikian itu harus saya sampaikan gitu kan. Saya memiliki tanggung jawab dalam hal ini untuk merubah merubah mindset dan memberikan pencerahan gitu kan. Jangan sampai mereka masuk organisasi dan terjebak oleh cerita-cerita masa lalu. Boleh mereka masuk organisasi, tapi ketika mereka masuk organisasi, oh ternyata beda loh, tidak seperti apa yang mereka bayangkan gitu. Jadi merubah hal demikian gitu. Pasti ada. Saya pribadi memberikan masukan, memberikan pemahaman mengenai yang sifatnya pribadi dan prinsip dan ya, bahwa dalam berorganisasi kalian mau kemana aja silakan aja, tapi satu hal yang paling penting adalah niat terlebih dahulu. Anda masuk organisasi niatnya apa? Gitu. Karena kalau memberikan niatnya untuk memberikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan, silakan, ini tempatnya, saya bilang. Saya dalam hal ini akan memberikan support, dukungan penuh kepada anggota yang memang tujuannya untuk memberikan manfaat buat orang lain. Tapi kalau misalnya nanti di kemudian hari muncul tindakan atau aksi-aksi yang di luar itu, ya saya angkat tangan. Silakan. Masalahnya angkat tangannya bukan dalam hal angkat tangan kamu kecewaku kemudian selama saya dibiarkan, nggak seperti itu. Tapi urusan amal Anda dengan urusan dengan Tuhan itu silakan Anda yang pegang sendiri gitu. Bangga. Tapi kalau untuk saya berupaya untuk supaya jangan sampai terjadi hal demikian gitu. Bentuk tanggung jawab saya dalam hal ini. Gitu. Gitu kan. Menarik pisan sih itu. Berarti cukup outputnya sebenarnya ini Kang, maksudnya gagasannya kenapa kita bikin ini tuh, maksudnya mungkin ada beberapa podcast yang mungkin Akang juga perhatiin ya, bukan waktunya lagi kayak saya pernah di kadek sini, saya pernah di kayak itu jadi karena kita sama-sama tahu lah ya. Maksudnya tuh sekarang media yang paling objektif nih saat ini adalah ya ini portal YouTube atau podcast, karena dia independen gitu kan. Ketika mungkin media aja judulnya podcast Gensa, cuman di dalamnya saya mindsetnya juga nggak mau untuk pengen ngerubah. Jadi gini, kenapa Bang Robi?
kalau gini, kita semua orang mengalami kerumitan kan? Iya, betul. Bisa nggak sih lepas dari kerumitan itu? Makanya dari tadi kan mencerita dari histori, kerumitan, akhirnya kan lepas dari kerumitan itu dan mempunyai pola pikir yang sangat bisa diapresiasi. Iya, memang rumit sih sebetulnya. Saya untuk berbicara seperti ini di dalam acara podcast ini kan mungkin apa yang saya bicarakan ini akan berbeda ketika podcast ini diacarakan di tahun dulu kan. Mungkin beda karena pendewasaan seorang kan mengalami perubahan ya. Mungkin kalau saya di acara podcast dulu dan ketika saya umur 23, 24 mungkin saya akan menceritakan hal-hal yang berbeda, menginformasikan hal-hal negatif saya yang saya banggakan gitu kan. Saya melakukan ini dan sebagainya gitu kan. Gak seperti itu sekarang mah kalau saya malu kalau ngobrolin itu. Saya nggak mau. Rata-rata yang saya pernah ngobrol di podcast ini emang malu dengan itu jadi pelajaran. Iya. Mungkin saya di tempatnya seperti itu katanya gitu. Iya, karena ya itu pendewasannya Kang ya. Mungkin kalau anak-anak yang masih giroh terhadap gangsternya masih menggebu-gebu semangatnya ya saya nggak menyalahkan juga karena memang saya pun mengalami hal pada waktu itu. Tapi kalau untuk saat ini ya saya rasa saya nggak perlulah menjelaskan secara detail karena istilahnya biar orang lain lah, biar yang nonton aja yang mengerti, yang tahu saya seperti apa gitu, yang perlu saya bicarakan gitu. Asal lo tahu aja. Gak perlu juga buat angkat. Jadi saya hanya memberikan lah ya. Ini istilahnya garis besar, kemudian secara generalnya seperti apa, histori yang general, yang umum dan yang memang secara disepakati oleh semua organisasi geng pasti seperti itu ceritanya gitu kan. Pada masa itu dan mencoba melakukan perubahan menjadi lebih baik. Saya rasa semua organisasi juga sama. Mereka semua ingin berubah menjadi lebih baik. Baik organisasi yang A, B, C, dan D. Pasti mereka ingin berubah menjadi baik. Karena apa? Karena ya leader-leadernya juga mengalami pendewasaan. Kan gitu. Ada banyak yang ada banyak yang pendewasaan. Kalaupun terjadi hal yang ego muncul ya biasa itu yang usia pada saat dulu waktu saya usia 24, 25. Ya itu mau fasenya lah. Wajar, suatu hal yang lumrah dalam hal gairahnya lagi gitu kan. Hal yang on fire gitu kan ya. Nggak maksud untuk membandingkan ya kesannya. Gangster di Bandung itu berbeda dengan kota lain. Emang kota lain ada gangster Pak? Memang bukan gangster. Saya sampai sekarang Kang ya. Sama Dewa masih cari perdebatan. Iya. Sampai Gangster kita bangun kulturnya. Iya, bedanya mafia sama gangster apa? Kalau yang ini lah pembentengan. Enggak, mending nanya kepada dosen. Gangster sama mafia bedanya apa, Kang? Ya, itu. Apa ya? Gangster sama mafia. Saya pernah. Kita nggak perlu buka KBBI kan? Saya ngambil peribahasa ini, bukan peribahasa, quotes aja lah ya. Quotes lah ya. Sambil ngambil salah satu quotes itu dari Lucky Luciano. Oke, Lucky Luciano. Dia mengatakan bahwa the real gangster, the real GS is move like lasanya. Oke. Gangster sejati itu bergerak seperti lasanya. Atau lasanya? Lasanya. Itu lasanya? Ya. Makanan Itali. Itali. Udah pernah nyoba belum? Orang Sunda mah nyebut lasagna. Udah pernah nyoba belum? Lengket. Lasanya tuh banyak lasanya bukan? Oh, bukan laksana. Lasanya itu kan makanan yang di sendoknya itu kan dia lembut. Iya. Lembut karena keju. Kemudian ketika dimakan itu kan nggak ada tulang, nggak ada apalah ya. Iya. Lembut, lemas, enak dan enak. Smooth. Nah, dia mengatakan bahwa the real gangster itu is move like lasanya. Real gangster itu bergerak seperti lasanya, lembut.
Jadi lamun gangster masih gugurudugan itu bukan gangster. Bukan gangster, itu namanya Gangsteran. gangster. Berarti Kalau mafia, Mafia itu kayaknya kayaknya sama aja sih sebetulnya. Kalau ini nih, saya masih bingung. Ada, mohon maaf ya, saya masalah kayak mafia apa? Mafia alat kesehatan. oke, ini lebih hal yang sifatnya kriminal ya. Mafia alkes, kemudian mafia sembako, mafia sembako. Saya kayak bingung ini mafia kok Mafia gitu. itu- Sedangkan mafia di Italia itu tidak seperti itu kan. Lagi kalau kita nonton apa Scarface kayak Nggak seperti nonton itu. Saya bingung kok mafia. Ini mah yang di Indonesia mafia, Ya, nanti mafia beras. mafia sembako, mafia beras, mafia alkes. Itu mah bukan mafia, itu mah tukang maling. rakyat itu mah. Gitu. Jadi saya rasa kalau mafia itu di Italia gitu kan. Kalaupun ada pola pikir seperti itu, pemahaman yang kita adopsi dari Adaptasi mafia yang ada dari di sana. Sisilia maupun yang dimanapun kita adopsi gitu kan. Termasuk organisasi kita ini memang melakukan adopsi, mengamati, meniru dan memodifikasi pemahaman mereka, kemudian diaplikasikan di dalam organisasi GBJ itu kita ada. Tapi di relevansi lagi dengan kondisi. Ya, kita ada. Kita melakukan hal demikian. Kita melakukan amati, tiru dan modifikasi dari organisasi gangster. Tetapi ketika kita aplikasikan di dalam GBZ itu berbeda. Ruhnya beda. Ruhnya beda. Jadi saya jadi. Iya, maksudnya ruhnya itu esensi organisasi, esensi dari apa yang kita ambil itu kita aplikasikannya beda. Iya. Kalau mereka bermain di tataran ilegal, Ya. kita bermain di tataran legal. Tapi teknik, metode dan caranya sama. Kurang lebih seperti itu. Karena kita karena kan saya mencoba menjadi lebih baik. Jadi segala hal sesuatu yang kita ambil pelajari, ya kita berubah menjadi hal yang baik. Gitu. Nggak mungkin lah kita meniru mereka, kemudian kita aplikasikan, kita jual narkoba. Ngapain juga anak-anak kan. ya, karena di sana kan emang kartel kan. Kalau kita enggak, tapi pemahaman teknik, strategi dan metodenya kita tiru, kita jalankan, tapi Dengan porsi yang berbeda. Jangan porsi yang berbeda dengan produk yang berbeda seperti itu, dan dengan mengikuti regulasi pemerintah tentunya, supaya tidak terjadi gesekan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita bermain safety, aman dan legal gitu. Contoh kasarnya mah di sana jual heroin, di sini jual tepung, gitu. Ya, bikin rumah makan Sunda. Jual bala-bala. Ini kayak apa ya? Kayak istilahnya saya ini kayak anak-anak muda nanti pada nonton ini nih Kang, Sons of Anarchy kan. Gila, itu teh Rolling Thunder kayak gitu kan sebagainya. Wah keren, gitu. Sebenarnya itu teh Rolling Thunder teh konvoy teh nganterin barang gitu teh. Iya, jadi kita mengambil yang namanya organisasi kan kita harus dinamis ya. Harus berjalan. Kemudian kita harus mempelajari, kita belajar dari yang sudah settle. Kemudian kita pahami, analisa, kemudian kita praktekkan, tetapi dengan aturan dan regulasi dan kesepakatan prinsip dari organisasi kita supaya tidak keluar dari koridor jalur organisasi gitu seperti Tapi itu. tidak menutup kemungkinan kan kartel-kartel ini akan memanfaatkan organisasi yang ada di sini, menyusup. Ada, pasti. Ada yang infiltrasi mah ada. Nah, makanya itu ketika kita sudah memahami hal demikian, nah, ini menjadi tanggung jawab semua anggota untuk mengerti akan hal demikian. Jadi ada ring-ringnya juga. Ya, terbentuklah satu ring, kemudian satu rekrutmen yang betul-betul ketat, kemudian adanya satu bentuk pembaiatan ya, kalau di organisasi ada pembaiatan khusus ya. Dan pembaiatan ini saya tidak diperbolehkan orang lain untuk mengetahui kan, jangan untuk diambil di diskusi. Saya bilang jangan sampai terekspos untuk masalah pembaiatan di dalam organisasi. Tapi itu fungsinya ya untuk menjaga bergeraknya organisasi. Tetapi yang jelas sesuai dengan aturan dan prinsip yang sudah kita sepakati, yaitu di jalur koridor yang legal dan baik. Organisasi yang dibentuk secara untuk persaudaraan, jadi menjadi persaudaraan. Ya, makanya berubah yang tadinya Geragas Boy
anak Geragas itu kan Rakus. Geragas Boy 7 berarti ya? Dulu itu namanya GBZ itu Geragas Boy dulu itu. Geragas Boy itu barudaknya. Geragas itu Rakus gitu kan awalnya gitu. Angkatan awal saya dulu. Kemudian saya mengambil inisiasi karena pada saat itu Geragas Boy itu stigmanya jelek. Orang mendengar Geragas Boy itu pasti riweuh gitu kan, apalagi guru-guru SMP 7, wah ini mah barudak. Tapi kan ada game Boys Will Be Boys kan. Iya. Itu mah film. Tapi yang Boys Will Be Boys, ya maksudnya satu sisi kan Akang masih sering main suka motoran. Itu mah gitu. biar nggak suntuk itu mah Kang. Iya. Tapi ini mah, bentar ya. Ini mah. Nah akhirnya muncullah inisiasi saya dalam hal ini tahun 2000 berapa ya? 2014 gitu ya kalau nggak salah. Dirubahlah yang tadinya Boys menjadi brother, persaudaraan, menjadi Geragas Brother persaudaraan gitu. Karena intinya ya kita mencari satu militansi yang sama, memiliki persaudaraan, dan ini sifatnya tidak eksklusif ya, maksudnya tidak dari mana saja, tetapi proses penyaringannya eksklusif gitu. Kita jangan sampai terjadi yang tadinya persaudaraan brother, tapi di dalamnya ngadon dari gitu kan, bikin konflik. Jadi arahnya ke arah sana. Ya, jadi dari dari kalimat brother itu ya maksudnya jadi proses pendewasaan. Iya, itu proses pendewasaan seperti itu. Kalau ada yang bohong setting mah wajar lah itu mah. Ya, asal jangan keterlaluan. Ya, bohong-bohong. Koridor gitu kan. kan. Izin punten. Ini kan semiotik ya. Logo ya, semiotik kan. Ini teh serigala. Iya, serigala. Kalau boleh tahu, apa sih? Ya, jadi ini pun gini. Artinya gitu. Nah, ini agak sejarahnya agak ramai juga nih, agak seru. Bukan seru, biasa-biasa aja sebetulnya sih. Filosofi. Gini. Filosofinya. Jadi dulu anak Geragas itu kan sedikit ya. GBZ itu sedikit, cuma ada di SMP 7 aja. Oke. Dibandingkan organisasi yang lain. Itu kan mereka udah banyak. Karena memang lahirnya lebih dulu. Tapi GBZ itu sedikit kan, hanya di 7 aja. Dan itu menjadi benteng sekolahan gitu. Dan mau tidak mau kita harus selalu struggle, harus selalu melakukan fight back apabila terjadi hal-hal penyerangan gitu kan. Jangan sampai kita diserang cicing, serang kedua lawan gitu. Nah, karena sedikit inilah jumlahnya nggak banyak, sampai ratusan anak Geragas zaman saya itu paling sekitar 50 orang lah. Nggak banyak, sampai, karena hanya di SMP 7 aja, masih eksklusif gitu. Tapi kita membutuhkan satu simbol yang memang simbol itu sama dengan sifat kita pada saat itu. Membutuhkan satu simbol. Oke. Akhirnya muncullah simbol kita ini serigala, kita ini di jalan, kita memang setiap malam minggu nangkring di jalan gitu ya. Di depan SMP itu di kios gitu dan begadang sampai subuh. Dan serigala tuh nggak pernah bergerombol. Iya, maksudnya bergerombol cuma sedikit gitu. Sedikit Nggak banyak. Jumlahnya paling banyak. sekitar 10, 12, 15 gitu kan. Dan seperti itulah, karena kita membutuhkan simbol. Organisasi kan membutuhkan simbol supaya nanti filosofinya masuk ke dalam pride anak-anak gitu kan. Jadi ruh itu. Ya, masukkan ruh gitu kan. Akhirnya sepakat terbentuk, dan akhirnya dengan munculnya simbol tersebut semakin memperkuat pride anak-anak gitu kan. Semakin memperkuat, jadi kita ya gitulah, perang ribut ya. Jadi nggak pernah, kalau misalnya diserang ya serang balik gitu kan, karena jadi defense ada counter attack. Iya, defense counter attack seperti itu. Pada saat itu, jadi kita simbol itu saya rasa pada saat itu cocok dengan anak-anak pada saat itu, yang jumlahnya sedikit tapi kita istilahnya kedekatannya kuat. Ya. Karena pride alumni 7 gitu kan, sampai 7 gitu. Jadi muncullah simbol tersebut. Terus berjalan di kemudian hari, dan tidak ada apa istilahnya, tidak ada revisi dari senior di atas. Jadi kan tadinya saya minta dari senior yang di atas minta revisi atau minta masukan gitu kan, tapi tidak memberikan
revisi dan apapun ya udah jalankan, dan mereka pun sepakat ya secara bergulir lah, secara natural begitu saja pada saat itu. Jadi gitu untuk sejarahnya tuh, karena memang kita pada saat itu sedikit, nggak banyak. Dan ketika kita terseret pada satu fase di kota Bandung perang geng secara total, barulah kita sifat organisasi yang eksklusif itu dipecahkan menjadi udahlah kita rekrut di luar 7 aja. Nah akhirnya bukan hanya 7, jadi mulailah dari luar masuk gitu. Karena kita terseret dan itu apa ya? Ya memang pada saat itu di Bandung memang seperti itu sih. Iya, di Bandung. Ya, makanya itu Gangster Bandung Kultur, karena ya masa mau dijelasin lagi sama saya. Iya. Itu sih lagi. Karena Gangster di Bandung kan emang nggak sengaja dibentuk kayak di Eropa. Iya. Jual narkoba kan, dipersenjatai di ini. Karena Gangster di Bandung kan dibentuknya untuk ya segerombolan. Iya. Banyak ya. Yang menarik dari Bandung tuh kenapa jadi Bandung Rumit tuh kayak ya ke depan tuh saya sempat mikirin nih Kang sama Dewa. Ini bakal habis nih bahas tentang gangster, gitu kan. Tapi mungkin kita bakal ngambil dari angle yang lain, dengan narasumber yang sama tapi angle yang lain. Saya mau coba trial di sini nih, karena Bandung itu kan barometer dari mulai gerakan, fashion, musik, budaya urban, iya, sampai geng motor pun, geng motor di Bandung sampai tiba-tiba ada yang di Riau, Jakarta, kayak gitu kan. Mau nggak mau Bandung selalu jadi barometer, kayak gitu. Punten agak keluar dari Akang sebagai pendiri geng. Suka dengerin musik apa? Kayak misalnya mau ribut nih, dulu misalnya mau tubir nih, saya dengerin lagu ini dulu deh. Atau ada ritual gitu kayak gitu. Kadang-kadang jadi booster gitu kan. Saya ini aja. Saya sedikit flashback dulu lah. Jadi dulu ada kejadian nih. 7 diserang. 7 diserang. Nah, 7 diserang. Nah, kemudian anak-anak kumpul nih di 7. Oke, langsung kita kumpulin lagi. Oke, kita kumpulin. Kata senior saya di atas, udah nanti kita serang besok aja. Nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa dibesokin. Sekarang ini harus kita fight back kan gitu. Nah, terkumpul lah langsung kan. Terkumpul beberapa motor, 3 mobil. Saya masuk di dalam mobil, berjalan-jalan lah konvoy untuk melakukan fight back. Nah, di dalam mobil saya setel lagu Beastie Boy yang You Gotta Fight for Your Right. Pasti itu ya. Sabotage. Jadi pas di dalam mobil itu sambil menyerang, sambil pegang samurai, kita malam melakukan penyerangan. Setelah itu musik Beastie Boys, Sabotage kan itu. Itu kenangan lah ya, romantisme dulu lah ya. Saya nggak akan menyebutkan nyerang kemana-mana, pokoknya dari ribut lah. Itu indis banget kan, yang belakang. Gitu. Jadi cuma gitu. Itulah. Beastie Boys Sabotage lah. Keren loh, banyak loh. Di GBZ tuh Ozars aja. Kebiasaan, aduh punten. Jadi teman-teman yang menarik, saya tuh memang punya kedekatan gitu ya. Awalnya dari Kang Yo sama Kang Sangga. Terus tidak sengaja sama Kang Junjun tuh ternyata ya panca kakinya Kangnya. Iya. Dan ternyata kita ketemunya kalau di Kang Junjun ketemunya beda. Beda lah. Di tempat ngajarnya Kang Junjun saya. Nyambung lagi. Sama Kang Sangga sama Kang Yo. Tadi tetangga saya dulunya. Jadi musik-musikan. Gitu kan sama Dangos gitu kan. Jadinya Bandung teh kayak lore Kang ya. Sikupnya sebenarnya kecil ya. Nyambung. Apa mungkin kita bikin festival ya? Semua geng yang punya band gitu. Akhirnya pada nyambung kan. Pada nyambung akhirnya. Ini sebenarnya itu cuman analogi aja sih sebenarnya ya. Ngobrol kayak gitu sebenarnya banyak hal yang bisa dimodifikasi, yang bisa kita eksplorasi buat
ya Bandung teh guyup gitu ya. Iya. Dari mungkin kita bisa petain dari hal-hal yang sifatnya interestnya sama kayak gitu kan. Iya, kita enaknya sih kolaborasi ya. Kolaborasi. Setiap organisasi itu melakukan kolaborasi. Udah capek ya tukang ya. Melakukan kerjasama, melakukan membuatkan satu event atau pekerjaan berbarengan gitu. Ya lebih enak kan sekarang. Ini nggak usah ributan lagi lah, sekarang udah zamannya kolaborasi. Yang sekarang ini waktunya kita memberikan prestasi, bukan memberikan keribuhan di Kota Bandung kan ya. Dan yang kerennya Wak, kan kita belum tahu kan sebenarnya kan awalnya kan kita mau di coffee shop yang itu tuh. Terus Kang Junjun nawarin, kalau mau di atas aja. Oh gitu, pas saya ke atas, bro. Tapi keren ya. Dari nongkrong Kan di semuanya. kios, dari nongkrong di kios ya. Tadi sekarang punya kantor Dia ada studio di sini. studio. Iya. Iya. saya udah ngomong ke Kang Yo, Kang boleh ikut ngetek di sini. Di studio sendiri. Nah, pas tadi saya masuk, oh ada shortcut. Ini sebenarnya kalau izin nih Kang, jadi salah satu buat teman-teman di Geragas juga nggak sih? Maksudnya buat tuh nggak kalau mau berkarya di sini? Enggak, bebas aja. Karena kan ini kan kantor. Ini kan korporasi, perusahaan, dan saya di sini sebagai direksinya. PT Geragas Berkah Sejahtera ini kan. Tapi bukan GBZ beda ya. Jadi kalau GBZ itu kan organisasi. Kalau ini kalau saya di GBZ masih sebagai pembina, tapi di korporasi, di perusahaan ini saya sebagai direksi. Tapi suka ada dari perusahaan Kang kan ini kan terlepas kan, berarti kan nggak ada korelasinya sama GBZ kan? Nggak ada. Kayak semacam CSR-nya ada buat. CSR ada. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif itu kadang dari pengurus organisasi menghubungi saya, ada kegiatan ini Kang gini. Oke, selama ada dana CSR kita bantu. Selama ada dana CSR. Tapi feedbacknya nanti organisasi pun kita butuh bantuan loh, organisasi kalau misalnya kita membutuhkan tenaga misalnya. Ya, misalnya inventory kalau misalnya kita melakukan ada hal-hal yang dibutuhkan dari manpower dari organisasi ya itulah saling backup gitu. Ya. Seperti itu. Jadi antara korporasi dan organisasi ini nanti akhirnya saling backup. Tapi secara struktural ini di luar. Jadi korporasi ini ya kewenangan korporasi lah ya, ada badan hukumnya sesuai dengan perusahaan PT. Ini organisasi di bawah IMI, kita di bawah perusahaan Kemenkumham PT. Iya betul. Tapi pada prakteknya ya kita saling bantu. Ketika organisasi butuh bantuan, korporasi akan bantu melalui dana CSR atau dana CSR atau misalnya penerimaan. CSR bentuknya apa Kang? Bikinin lapangan tenis gitu misalnya? Jika tambang-tambang. Bentuk yang sifatnya sosial lah. Sosial lah ya. Sifatnya sosial. Atau misalnya kita melakukan rekrutmen tenaga kerja, karyawan kita ambil dari organisasi. Kita kerjakan di sini. Jadi rata-rata yang organisasi yang di karyawan ini memang kita ngambil sebagian dari organisasi. Seperti itu. Dan kita kalau misalnya kita membutuhkan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan strategi pemasaran dan lain sebagainya, kita juga minta bantuan dari pengurus organisasi. Seperti itu. Ini keren sih. Ya. Keren kalau bahasa singkatnya. Kalau pakai redaksinya Gunawan Muhammad bakal lebih rumit. Maksudnya ya kayak nganalogiin, maksudnya kalau baca lampu merah sama tempo ya ini biasa ya, tempo gitu. Maksudnya saya berpikir bahwa ini outputnya sangat positif, bisa ditiru, bahkan bukan buat organisasi lain, untuk misalnya kolektif teman-teman yang istilahnya ada di mana hal-hal ini bisa diaplikasiin sebenarnya. Iya, bisa. Dan kalau udah jadi gini, kalau korporasi itu kita terbuka. Kita melakukan kerjasama dengan siapa aja bisa. Dengan korporasi lain, dengan organisasi lain, kita sifatnya terbuka selama memang kita saling menguntungkan kerjasama.
Ya, kalau bisnis itu Iya, bisnis. iya. Jadi kalau udah berbicara korporasi ya berbicara bisnis. Ada kerjasama, ada hal yang saling menguntungkan, ada profit di situ. Oke, kita jalankan. Saya sebagai pimpinan, oke, deal seperti itu. Tapi kalau di ranah organisasi ya mungkin nanti kalaupun ada kerjasama pasti akan lihat secara prinsipnya bagaimana, apa terjadi gesekan secara prinsip. Selama tidak ada konflik secara prinsip ya oke, bisa berjalan di dalam organisasi. Tapi kalau di korporasi ya yang namanya korporasi perusahaan kan kita profit oriented ya. Karena beda pasti lah. beda koridor. Luar. Kita ngobrolin margin, macam ngobrolin margin sebagainya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Kang? Apa tuh? Ya buat apa namanya? Buat program kita terutama untuk teman-teman di GBZ atau misalnya buat anak-anak muda sekarang nih. Ya, untuk podcast ini saya sepakat ya, karena mengangkat kultur Bandung yang dulu digambarkan begitu mengerikan gitu ya. Kemudian kita sekarang ya mengerikan, kemudian kita bedah lagi, kita explore lagi, kemudian kita ambil hikmahnya. Nah, dari hikmah itu kemudian kita transformasikan, kita informasikan kepada anak-anak sekarang bahwa hikmahnya adalah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita lupakan masa lalu, kita redam, kita mencoba berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Kita damai dengan diri sendiri, lupakan dendam-dendam masa lalu, kubur semua masalah dendam-dendam masa lalu. Kita ke depan, kita kolaborasi, kerjasama, membangun suatu tatanan baru yang lebih baik, yang lebih saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Ya, karena doktrin dan ismunya udah berbeda kan. Satu musuh terlalu banyak ya kan. Iya, udahlah. Saya juga sudah mencoba berdamai dengan diri saya sendiri. Saya udah lupakan semua masalah-masalah lalu, masalah dendam-dendam lama, ngapain lah. Iya. Karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri sebenarnya. Nah itu, ya seperti itu. Ya, udahlah, kita benar, dia lebih benar lah. Iya. Ya. Dia salah, kita lebih salah. Udah nah gitu, simpel lah. Ngalah. Ya mungkin terakhir ini kalau dilanjutin, sampai berapa jam? Iya. Mungkin beresnya Rebo minggu depan. Kayaknya story sama ininya banyak banget yang kita bisa ambil positifnya tadi. Berarti belum habis nih. Kita bakal mungkin nanti dari berikutnya nanti siapa, dari STC siapa, nanti dari GBZ mungkin bisa Kang Gio, bisa Kang Sangga, gitu kan, bisa menarik kan. Menarik. Jadi edisi nggak bakal habis bro. Nggak akan. Kalau mudah sponsor juga ya bakal selama balik margin lagi. Saya rasa begini, selama konteks dan konten ini membedah karakter individu dan komunitas Kota Bandung kayaknya nggak pernah habis. Tapi ya itu Kang, saya tetap pengennya ya outputnya positif ya. Ya karena tentu. Kalau kita nonton media mainstream nih ya, yang ada di layar kaca gitu kan, ini semuanya hampir dihegemoni kayak ya saya nggak perlu sebutin ya, saya takut nanti diituin ya. Mungkin hampir semua stasiun TV semuanya yang punyanya sekarang udah jadi sekjen atau kader salah satu partai politik. Saya beranggapan sama Dewa, ini YouTube-nya kita, podcast-nya kita harus jadi media alternatif yang objektif. Ya. Gitu maksudnya, yang benar-benar yang nggak mengumbar kebencian. Iya, tentu saja harus memberikan sisi edukasi dan memberikan. Kan ya, saya ngomong kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya aja. Ya, kalau misalnya dari SCTV nyari, dari TV One nyari, saya aja nggak apa-apa. Oke. Jadi ya gimana San? Ada pertanyaan terakhir? Kalau saya sih banyak sebenarnya, banyak bisa kayak karena Ya udah nanti aja tuh, Pak. Ini nggak bisa jangan video call ya. Aing jadi hariwang kapan ya? Diajak ngobrol dari segi mungkin dulu Kang Yunjun juga sering, kalau lihat dari nada bicara, dari struktur bicaranya, sering baca buku juga kayaknya. Iya. Ya dari masalah. Ya namanya dosen gimana lu sih? Ya, gimana sih? Soalnya enak.
Nyampeinnya. Menjelaskannya, akan nyampeinnya. Ya, kamu juga sering baca kan, Wak? Iyalah. Baca buku itu Saya juga suka baca stensil dulu. Astagfirullahaladzim, dulu. Kang Yu juga sering baca, aktif di Twitter. ini error ya mau bacanya. Tapi Ya nggak serius, aktif banget soalnya. Aktif Tapi banget, semua- saya sering banget di Info Bandung nemuin Kang Yu. sama yang Komen. Saya Ya, ngobrol oke. nih untuk yang ketua-ketuanya. Sekarang saya waktu kosongnya nih untuk membaca sesuatu tentang tentang negara, tentang konspirasi, tentang apa, tentang bahkan ada yang Alas ya. ke agama, tentang Oh iya. ini Ya, tapi memang harus difilter juga sih. Iya. Kalau saya secara spiritual lah ya, secara keagamaan, saya orangnya moderat. Oh, Nah, jadi saya moderat, mengambil titik tengah aja Titik tengah. masalah itu. Jadi kalau menurut apa istilahnya satya ya, Ya, ya. satya, titik tengah. Titik tengah. Soalnya ya apa Moderat saya orangnya. Nggak liberal enggak. ya? Liberal, gimana ya belajar jadi manusia Radikal aja. enggak ya, moderat aja. Jadi manusia aja. Nah. Ya nama manusia kan disakitin nggak mau kan. Iya. Kayak gitu. Ya. Oke, Kang Jujun mungkin terima kasih nih ya. Yang bisa Oh, ya. di tengah kesibukannya. Sama-sama. Dengan Katanya besok makan siang di Singapura, malam di Maroko. Enggak juga. Sibuk banget yang ngajar kesibukan semua. yang- Apalagi Kang Iyo besok harus ke Uruguay. Dari Kang. kesibukan Kang Jujun menjalankan sebagai pembina dan bisnismen Dan dosen. dan dosen juga, tapi mau berkesempatan mau hadir di Podgame Ya. di Bandung Lumi. Ya, terima kasih sama-sama. Kebetulan memang lagi kosong aja, lagi fail aja waktu saya. Tapi listrik lampu udah Nah, udah nyala. Oke kan? Iya. Betul, Bang. Oh ya, sama-sama. Terima kasih Kang. Nah. Jangan kapok. Ya. Boleh foto bareng, tolong fotonya. Boleh, foto bareng. Boleh.